Shalom semua Bapak Ibu sekalian terkasih. Tuhan Yesus memberkati ibadah dan doa-doa kita, serta syukur, pujian, penyembahan. Di dalam namanya yang kudus kami berdoa dan bersyukur buat kesempatan ini Tuhan. Kau Tuhan yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hidup ini. Terima kasih buat kesempatan atas apa yang kami alami hari ini. Bersyukur. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Tuhan Yesus, terima kasih. Segenap hatiku memuji-Mu, Yesus. Amin. Dalam segala keadaan kami tetap menyembah-Mu. Engkaulah Tuhanku selamanya. Engkaulah Tuhanku selamanya, selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Dalam keadaan apapun bersyukurlah. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, terima kasih. Ini korban syukur kami naikkan. Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun keadaan kami hari ini, kami berterima kasih. Karena Engkau Tuhan yang sangat setia. Semua kami percaya dan berkata, amin. Amin. Yes. Tuhan Yesus itu setia. Daniel
mengalami pelarangan untuk ibadah dan doa. Apakah Tuhan meninggalkannya? Ketika ujian iman yang dialami oleh Daniel, tidak. Namun sebaliknya, ada rencana Tuhan yang besar untuk pemerintahan di mana zaman itu hamba Tuhan ini, Daniel, hidup. Kalau hari ini Bapak Ibu bisa dengan bebas beribadah dan doa, jangan buang kesempatan ini. Tapi take it, ambil setiap kesempatan di mana Bapak Ibu bergereja, berjemaat, digembalakan, ada pelayanan ibadah, pelayanan doa. Take it, ambil, ikut. Karena setiap kali Bapak Ibu bisa beribadah dan doa kepada Tuhan, itu adalah kesempatan yang berharga. Itu adalah emas murni yang sangat berkilau. Itu adalah suatu hal yang sangat bermanfaat untuk hidupmu hari ini dan hidup yang akan datang. Apakah yang terjadi saat Daniel mengalami pelarangan ibadah dan doa? Karya Tuhan itu ajaib. Bagaimanakah sikap Daniel ketika mengalami hal ini? Ini yang saya belajar dan sama-sama kita mau merenungkan firman Tuhan yang baik bagi setiap pertumbuhan rohani kita. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Diberkatilah mereka yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap apa yang mereka dengar melalui pelayanan ini, iman mereka dikuatkan. Iman kami tumbuh. Karena yang menumbuhkan iman kami adalah karya anugerah dari Tuhan Yesus. Amin. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan yang terambil dari kitab Daniel pasal yang ke-6. Kita akan melihat cukup banyak ayat hari ini. Ya. Kita akan melihat dari kitab Daniel pasal yang ke-6, mulai ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-28. Artinya kita akan membaca, saudara-saudara akan mendengarkan 24 ayat yang terambil dari kitab Daniel pasal yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-28. Selamat mendengarkan Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Demikianlah firman Tuhan bagi setiap kita. Daniel ini dikisahkan ayat yang ke-4. Dia punya kelebihan dari Tuhan. Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia punya roh yang luar biasa. Sering disuarakan khotbah-khotbah di gereja, Spirit of excellence. Excellent spirit. Roh yang sempurna, roh yang luar biasa. Jadi Daniel ini punya kelebihan yang Tuhan kasih. Rohnya kuat. Artinya dia tidak lupa memperkarakan perkara rohnya, rohaninya. Daniel tidak lupa memberikan makan rohnya, makanan rohani, doa, baca firman Tuhan, melayani. Jadi Daniel punya kelebihan, rohnya kuat. Wah, dan Tuhan bekerja
di bagian yang kuat itu. Kalau daging manusia yang kuat, maka setan akan bekerja di daging itu. Ketika manusia punya roh yang kuat, Tuhan bekerja di roh yang kuat itu. Dan di sini raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Maksudnya apa? Raja melihat kelebihan Daniel ini dan berencana mempromosikan dia, menaruh Daniel di tempat yang baik, diangkat hidupnya, dipromosi. Ayat selanjutnya, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu cari alasan untuk menjatuhkan, untuk menggagalkan promosi raja terhadap Daniel. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun. Mereka juga tidak menemukan celah kesalahan dari Daniel. Karena Daniel ini punya roh yang kuat. Ia bertekun dalam ibadahnya. Dia setia dalam doanya. Sehingga tidak didapati ada sebuah kelalaian dalam tugas pemerintahannya. Yang mana teman-teman pejabat tinggi yang lain mau mencari celah supaya Daniel celaka. Kita harus betul-betul memahami ini. Tuhan tidak merancangkan celaka bagi kita. Iblis itu pencuri, pembunuh, pembuat celaka, pembinasa. Nah, sekarang kita melihat ayat yang ke-6. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini. Kecuali apa? Kecuali dalam hal ibadahnya kepada Tuhannya. Jadi yang mau dicarikan celah adalah ibadahnya kepada Tuhannya. Kita bersyukur hari ini ada hidup di Indonesia. Dan undang-undang menjamin setiap masyarakat Indonesia untuk beribadah kepada Tuhannya masing-masing. Agama yang resmi, yang sah, disahkan oleh pemerintah di Indonesia. Nah, waktu itu saudara-saudara, orang-orang ini mencari celah. Dan mereka akhirnya mau menggoreng-goreng hatinya raja. Karena Daniel tidak didapati kesalahan dalam tugas pemerintahannya, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Tuhannya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat. Supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan. Daniel mengalami persekusi, larangan ibadah kepada Tuhannya. Larangannya berbunyi, barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada Tuhannya, kecuali kepada raja. Jadi ini diblok 30 hari. Daniel tidak boleh ibadah, tidak boleh naikkan permohonan syukur, tidak boleh naikkan permohonan doa. Kalau ada permohonan, hanya sampaikan kepada raja.
Nah, barang siapa yang berani melanggar larangan ini, maka sanksinya ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu, Raja Darius membuat surat perintah dan menyetujui larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Dan di sini Daniel 3 kali sehari ia berlutut, ia berdoa, ia memuji Tuhannya. Dan inilah yang biasa dilakukannya keseharian Daniel. Jadi jangan heran Bapak Ibu, Daniel punya kelebihan karena rohnya kuat. Rohnya kuat kenapa? Karena dia tidak meninggalkan ibadahnya. Dia tidak meninggalkan sembahyangnya. 1 hari 3 kali. Jangan hanya urus perut saja, makan 1 hari 3 kali. Kalau cuma 2 kali, lemas. 1 kali merasa belum makan. Tapi perhatikan roh kita. Ingat, kita adalah manusia roh. Mungkin ibadah saudara-saudara 1 minggu 1 kali berkumpul di gereja. Tapi jangan tinggalkan doamu setiap hari. Dan inilah yang kalau kita melihat kuncinya Daniel punya kelebihan, punya roh yang luar biasa. Dia tidak meninggalkan doanya sekalipun dia mendapatkan ancaman. Akhirnya ketika melihat Daniel tetap memilih untuk berdoa kepada Tuhan, lalu orang-orang itu gegas masuk dan mendapati Daniel. Dan Daniel memang sedang berdoa dan sedang bermohon kepada Tuhannya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan itu. Bukankah Tuanku mengeluarkan surat larangan, suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuanku Raja, maka sanksinya mereka akan dilemparkan ke dalam gua singa. Jawab Raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada Raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, diungkit lagi latar belakangnya. Padahal Daniel sudah dipulihkan, bahkan mulai dipercaya oleh raja. Bahkan karena raja melihat dia punya kelebihan, dia baik, punya roh yang kuat, tekun berdoa, imannya baik, mau dipromosi. Tetapi label daripada orang yang mau menjatuhkannya kembali mengungkit masa lalunya, seolah-olah promosi Tuhan, kepercayaan raja, itu tidak pernah ada. Daniel salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan Tuanku ya Raja dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia tetap mengucapkan doanya. Kompor gas. Raja ini dipengaruhi. Padahal rajanya tidak begitu. Rajanya baik. Pemerintahannya baik. Tapi ada di dalamnya orang-orang yang tidak baik. Provokator. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia. Dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel sebetulnya. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja,
bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Sambil berbicaralah raja kepada Daniel, Tuhanmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin materainya dan dengan cincin materai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Supaya Daniel nggak bisa kabur dari niat mereka untuk membunuh, mematikan, membinasakan. Disegel supaya tidak boleh dibuka tengah malam. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasa semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur, dan ia tidak dapat tidur. Perhatikan, ia tidak dapat tidur. Penguasa, pucuk pemerintahan, para pengambil keputusan, ketika engkau salah menentukan sikap, atau engkau salah menghukum orang, engkau akan gelisah. Engkau akan alami hari-hari hidupmu tidak tenang. Tidak tenang waktu istirahatmu. Tidak tenang waktu tidurmu. Tidak tenang waktu makan. Raja ini kurang apa fasilitasnya? Tetapi ia tidak dapat tidur. Ada sebuah kegelisahan. Saya percaya ada hukum namanya hukum hati nurani. Raja ini tidak dapat tidur. Kenapa? Dia gelisah, tidak tenang. Dia telah membuat kesalahan. Kesalahan menghukum orang benar. Menghukum orang benar. Maka ayat 20, pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke dalam gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu sambil berkata, Daniel, Daniel, hamba Tuhan yang hidup, apakah Tuhanmu yang kau sembah dengan tekun itu telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?
Lalu setelahnya, terkagetlah raja ini. Dia terkaget. Kenapa? Karena Daniel menjawab dari dalam gua itu. Daniel berkata, "Ya raja, kekallah hidupmu. Tuhanku telah mengutus malaikatnya, amin, untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata Daniel tidak bersalah di hadapan Tuhan." Mungkin pembesar lain mencari-cari salahnya Daniel. Dan raja akhirnya terikut dan membuat keputusan yang sudah dibuat, tapi ternyata di dalamnya orang benar kok mau dihukum. Dan mungkin di mata hukum waktu itu Daniel kedapatan salah. Tetapi dengarkan baik-baik, ada satu hukum di atas segala hukum, yaitu hukum dari Tuhan. Dan di mata sang pemilik hukum yang tertinggi, Daniel rupanya tidak salah. Kita mau cari pembelaan siapa? Manusia? Tidak. Daniel percaya kepada Tuhan. Saya belajar percaya kepada Tuhan. Dan saya belajar melakukan apa yang kitab suci Tuhanku ajarkan. Ini yang saya belajar lakukan. Di hadapan Tuhan, ternyata dia tidak bersalah. Dan Daniel berkata, "Ketahuilah Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan." Daniel mau bilang begini, "Tuanku Raja, kamu harus tahu, ketahuilah bahwa ibadah dan doa kepada Tuhan itu bukanlah suatu kejahatan. Mengapa engkau setuju untuk mengeluarkan surat pelarangan itu?" Daniel berkata, "Tuanku Raja," dia menghormati raja, dia menghormati pemerintahan di atas dia, tapi dia mengungkapkan sebuah kebenaran. "Ketahuilah Tuanku Raja, bahwasanya seseorang ibadah kepada Tuhannya, berdoa sembahyang kepada Tuhannya, itu bukanlah kejahatan. Terlebih-lebih ketika dia berdoa untuk jadi berkat buat sesama, dia bersyafaat untuk jadi berkat buat kota, buat keselamatan bangsa. Itu bukan kejahatan." Hal yang sama kami alami hari ini. Kemarin kami ke kantor kelurahan. Saya mendengar ada kisah-kisah yang lain yang saya baru dengar, karena kisah ini terjadi sebelum saya hadir ke aula kecamatan rapat yang dimana videonya viral itu tersebar. Ternyata ada kisah yang lebih seram yang memang saya tidak tahu dan baru dengar kemarin. Di dalam kisah itu ternyata ada dugaan pengancaman. Dan juga kemarin saya sudah mendapatkan bukti screenshot. Ternyata ada provokatornya. Lalu ketika bincang-bincang kurang lebih kemarin ada 6-8 orang itu, saya tanya, apakah kesaksian ini, cerita ini ada yang menyangganya? Mereka berkata, kami menyangganya. Dan kami berkata, Pastor Andi tidak salah. Dari versi mereka sendiri. Dan sebetulnya sudah clear. Tapi ketika orang ini datang
Dan ada dugaan orang ini adalah provokatornya. Dia datang, maka terjadilah kejadian yang tersebar video itu. Lalu mereka berkata, bagaimana sikapnya Pastor Andi? Saya berkata, kitab suci yang saya belajar dan Tuhanku ajarkan. Kita tidak perlu memaksakan kehendak. Kita tidak perlu melawan. Kita cukup berdoa. Terus bagaimana dengan dia? Saya berkata, ya coba saya mau melihat WhatsApp-nya itu, tolong dikirimkan. Dan sekarang ada di kami bukti dugaan pengancaman itu. Tapi saya tetap percaya ada kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan manusia, yaitu doa. Mungkin ada orang-orang yang merasa puas ketika berhasil melakukan hal seperti yang dibuat kepada Daniel di zaman itu. Kepuasan itu tidak bertahan lama. Kepuasan itu hanya sementara, 1-2 hari. Hari berikutnya, mereka akan gelisah. Contoh yang masih hot news, trending topic saat Pastor sampaikan ini, penganiayaan kepada Bapak Ade Armando. Mungkin orang yang berhasil menganiaya, memukul, melepaskan celananya sampai beliau bonyok-bonyok tidak bercelana. Mungkin rasa puasnya ada. Berhasil nih kasih bogementa tuh kepada Bapak Ade Armando yang kejadian kemarin sore kalau tidak salah. Beritanya ramai di mana-mana. Tetapi setelah itu mereka pasti menyesal, apalagi pelakunya sudah diidentifikasi dari berita-berita yang tersebar. Videonya, wajahnya di screenshot, dan ada yang kasih komentar, wah, gara-gara kasih 2-3 pukulan, mungkin dia merasa puas waktu itu, melampiaskan. Tapi di mata hukum itu adalah kejahatan, anarkis. Pengancaman juga adalah kejahatan. Tapi setelah itu, besoknya atau mungkin waktu Pastor bicara gini, sudah ditangkap. Dan mereka akan habiskan hidupnya di penjara. Bukankah ini sebuah hal yang penyesalan jangka panjang dibandingkan hanya kepuasan memukul Bapak Ade Armando waktu itu? Sama halnya, ketika ada orang-orang yang merasa puas, berhasil mengganggu pelayanan Tuhan, ibadah orang, sembayangnya orang, mungkin mereka merasa puas sesaat, tetapi saya berdoa, Tuhan kasih kekuatan, ampuni. Dan saya bersaksi di kantor kelurahan kemarin, tidak, orang Kristen tidak diajarkan untuk melakukan perlawanan, apalagi sampai memaksakan kehendak. Terus Pastor Andi ngapain? Saya sembahyang. Dan saya percaya ada hukum hati nurani.
Orang-orang yang merancangkan hal yang jahat kepada orang-orang yang beribadah, berdoa. Mereka dalam kasih Tuhan, bisa saja mereka digelisahkan. Dan kegelisahan itu waktu datang, itu sesuatu yang menyiksa Bapak Ibu. Kegelisahan itu tidak akan berhenti sampai orang bertobat di hadapan Tuhan. Ibadah dan doa kepada Tuhan itu bukanlah sebuah kejahatan. Kalau kita belum bisa mendukung, paling tidak jangan diusik, jangan diganggu. Daniel berkata kepada raja, "Aku tidak melakukan kejahatan." Kenapa dia berkata begini? Karena dia dilempar masuk ke dalam gua singa, dituduh ibadah dan doa. Daniel tidak melawan, Daniel sabar, dan saya percaya dia tetap berdoa di dalam hatinya. Buktinya apa? Bahkan sampai dalam gua singa, Daniel tetap memuji Tuhan. Pujian yang dia naikkan kepada Tuhan yang hidup, mengatuk mulut singa bisa. Pujian yang dinaikkan orang percaya sekalipun di dalam suasana terancam atau terjolimi atau teraniaya, mengundang malaikat Tuhan datang. Pujian ibadah yang engkau naikkan kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Lihat Daniel, dia tidak mati, dia tetap hidup. Bahkan ketika mendengar hal itu, raja bersuka cita, lalu memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Tuhannya. Saudara-saudara sekalian, kepercayaan kita, alat ujinya adalah tantangan. Saya ulangi. Kepercayaan iman orang Kristen yang Alkitab ajarkan dalam banyak hal, alat ujinya adalah tantangan. Dan Daniel saat mengalami tantangan, dia tetap memuji Tuhan. Pertolongan Tuhan itu datang. Jadi saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang percaya pada Tuhan Yesus, ketika engkau mengalami tantangan, tidak perlu andalkan fisikmu, tidak perlu juga andalkan backingan manusia, tidak perlu andalkan kekuatan-kekuatan yang lain. Tuhan itu hidup. Tuhan sanggup campur tangan. Sikap kita ini akan menentukan nilai kualitas iman saat tantangan datang. Disitulah kelasnya, alat ujinya daripada
iman yang kita yakini dan kita percaya selama ini. Daniel tidak luka. Daniel tidak meninggal karena Daniel percaya hidup dan matinya bukan dalam gua singa. Hidup dan matinya bukan di tangan singa, bukan di tangan musuh-musuhnya, bukan di tangan raja waktu itu, tetapi dia percaya hidup dan matinya Daniel di tangan Tuhan yang dia sembah. Lalu raja akhirnya memberi perintah, diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan sebaliknya mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Ini sedih Bapak Ibu, sedih. Saya percaya Daniel juga nggak mau kok, karena orang yang punya roh yang kuat pasti menangis melihat hal-hal seperti ini. Orang yang berdoa kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, dia tidak menginginkan kok pembalasan kepada lawan-lawannya. Tapi orang yang punya roh yang kuat, yang memuji Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, dia justru melihat kasih Tuhan itu melawat hati lawan-lawannya. Tapi di sini raja sudah mengambil keputusan. Orang yang menuduh Daniel sampai Daniel masuk gua singa gara-gara ibadah dan doanya. Sebaliknya sekarang mereka dilemparkan masuk dalam gua singa. Bukannya mereka, kasihan ini anak-anak dan istri-istri mereka. Ternyata ini yang terjadi. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu langsung menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Orang-orang yang jahat kepada Daniel instan menerima sanksinya. Sedih kan? Daniel pasti nggak mau itu. Daniel mau semua orang mengalami kasih Tuhan. Yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sembahlah Tuhan Yesus dengan tekun, muliakanlah, pujilah, saksikanlah karyanya. Yang belum percaya, kitalah, saudara-saudara sudah percaya, jadi saksi, supaya Bapak Ibu yang belum percaya, belum merasakan kasih Tuhan Yesus, mereka lewat hidup kesaksian kita, tutur bahasa kita, pelayanan yang Tuhan percayakan, mereka juga boleh berkesempatan untuk merasakan kasih Tuhan Yesus. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kira kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Tuhannya Daniel. Orang-orang, sekelompok orang merancangkan yang jahat kepada Daniel, melarang ibadah, melarang doa dari Daniel. Sebaliknya, lewat kejadian itu, karena sikap Daniel ini tetap berdoa sekalipun ada masalah, dia tidak melawan, dia percaya kepada Tuhan. Tuhan kuasanya lebih sanggup daripada semua kuasa yang ada di muka bumi ini. Apakah engkau mengalami hal yang sama? Berbuat baik tapi mengalami yang tidak baik? Jangan berhenti berbuat baik. Karena yang kita sembah Tuhan Yesus, Dia itu hidup, berkuasa, kekal sampai selama-lamanya. Dan lihat, akhirnya Tuhan pakai raja ini menginjil dan berkata, kepada semua orang di kerajaan yang kukuasai, katanya, orang harus takut, gentar, hormat kepada Tuhannya Daniel. Praise God forevermore. Glory to Jesus. Amin. Sebab dialah Tuhan yang hidup, dialah Tuhan yang kekal, dan untuk selama-lamanya pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Akhirnya raja ini dipakai Tuhan
memberitakan kekuasaan Tuhan, kerajaan kekal. Padahal dia seorang raja. Dia seorang raja, tapi berkata bahwa kerajaanku hanya fana dan sementara, tapi kerajaan Tuhannya Daniel itu kekal sampai selama-lamanya. Orang harus takut dan gentar kepadanya, sebab dia yang kekal, pemerintahannya tidak akan binasa, kekuasaannya tidak akan berakhir. Bapak Ibu sekalian dipercaya Tuhan, mendapat amanah sebagai kepala pemerintahan. Ingatlah juga bagian ini, bahwa setiap kekuasaan masa jabatannya ada, tetapi Tuhannya Daniel berkuasa kekal selama-lamanya. Dilanjutkan, Tuhannya Daniel melepaskan, Tuhannya Daniel menolong, Tuhannya Daniel mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dan Tuhannya Daniel, ayat 28, Daniel pasal 6, dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Dan ditutup dengan ayat 29, Daniel ini akhirnya tetap mendapat kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Rencana Tuhan buat Daniel tidak gagal. Rencana Tuhan Yesus buat saya tidak gagal. Rencana Tuhan Yesus buat hidupmu tidak gagal. Sekalipun hari ini engkau mengalami tantangan, itulah kelasnya iman untuk kita praktekkan. Let's pray. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman. Kami mau setia beribadah, kami mau tambah tekun berdoa. Dan biar lewat renungan ini, orang-orang yang belum memahami ini juga mendapat pencerahan bahwasanya ibadah orang, doa seseorang kepada Tuhan itu bukanlah sebuah kejahatan. Tidak perlu dipersulit, tidak perlu dibuat aturan-aturan yang aturan itu akhirnya menghalangi seseorang untuk ibadah kepada Tuhan maupun berdoa. Itu bukan kejahatan. Kiranya pencerahan ini menjadi berkat bagi setiap kita. Kita bersyukur hidup di negeri tercinta Republik Indonesia, yang mana negara menjamin setiap warganya beribadah kepada Tuhannya masing-masing. Bahkan negara melindungi. Kita bersyukur. Berdoa bagi pemerintahan, damai sejahtera Tuhan boleh mengalir setiap hati. Kami sebagai umat Tuhan hari boleh bersyukur yang sudah mendapat kesempatan beribadah. Syukur ibadah itu, jangan lalukan kesempatan ibadah engkau tinggalkan untuk hal-hal duniawi. Jangan meremehkan ibadahmu, karena ibadah itu lebih mulia daripada emas murni. Ibadah itu berharga. Bahkan ada begitu banyak tulang-tulang di kuburan. Seandainya mereka bisa bangun dan hidup kembali, meskipun beberapa menit saja, saya yakin dan percaya mereka pasti juga rindu beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Rema firman ini menjadi bagian hidup kami. Yang lemah ada kekuatan dari firman Tuhan. Yang sakit, kami boleh menerima aliran kesembuhan di tubuh kami. Yang mendapatkan jalan buntu hari ini, Tuhan Yesus tolong jalan keluar. Bahkan kami juga hari ini dalam pergumulan kami percaya Tuhan tidak merancangkan hal yang buruk dan bukan celaka. Namun sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus dan firman Tuhan yang kami baca, Tuhan bawa keadaan ini
biarlah nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Kami masuk hari yang baru. Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat masuk hari yang baru. Tuhan Yesus menyertai dan Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Shalom semuanya.